Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi Muhammadiyah dan gerakan sosial menurut teologi Al-Ma'un. Di sini saya Wahyu Nuriskiana dan rekan saya Putri Nia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nilai-nilai dan ajaran sosial dalam perspektif Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Menurut Muhammadiyah, gerakan sosial termasuk dalam urusan muamalah al-dunawiyah. Manusia mempunyai nilai universal tanpa dibatasi oleh keyakinan, wilayah, etnis, dan jenis kelamin. Nilai itu adalah nilai kemuliaan yang disandang oleh setiap anak cucu Adam. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 70, secara deskriptif telah dijelaskan bahwa dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kelebihan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Manusia merupakan makhluk yang sangat mulia. Indikator kemuliaan seseorang dapat dilihat dari 5 aspek. Antara lain, yang pertama, hubungan dirinya dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan diatur dalam akidah dan ibadah. Akidah menjadi inti kehidupan beragama. Jantung Islam adalah penyaksian keesaan Allah, kemutlakan untuk tunduk pada kehendak Tuhan. 2 kalimat syahadat merupakan suatu pernyataan pokok yang mengandung makna pembebasan diri dari berbagai bentuk ikatan, kecuali ikatan terhadap Allah. Pernyataan kehambaan menegaskan bahwa tidak ada tempat menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, hubungan dirinya dengan alam. Tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah yang bertugas mengelola, merawat, menjaga, memakmurkan, dan memelihara kelestarian alam semesta dan pengertian yang seluas-luasnya. Yang ketiga, hubungan dirinya dengan masyarakat. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang cenderung hidup bermasyarakat bersama, berkelompok, dan berbangsa-bangsa. Islam menekankan pada pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan masyarakat, misalnya menghormati tetangga atau menghormati sejawat. Hubungan dirinya dengan keluarga. Dalam melaksanakan hubungan dengan keluarga, prinsip yang harus dijaga adalah saling menghormati, prinsip ta'awun atau tolong-menolong, prinsip saling menasihati, dan prinsip musyawarah. Dan yang terakhir, hubungan dengan diri sendiri. Menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat atau bisa mengurangi derajat kemuliaan. Sebaliknya, harus memelihara diri dari sifat-sifat yang wajib dimiliki, seperti ikhlas, sabar, jujur, istiqomah. Perlakuan terhadap diri sendiri menjadi acuan untuk memperlakukan orang lain. Perlakuan orang lain kepada diri merupakan refleksi dari perlakuan diri kepada orang lain. Berikut presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Agama yang menekankan bukan hanya aspek ritual dan mengabaikan aspek sosial. Akan tetapi, seorang muslim dikatakan salih dalam menjalankan ibadah ritual apabila melahirkan akhlakul karimah dan kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan orang yang melupakan tidak peduli pada nasib anak yatim dan orang miskin digolongkan sebagai pendusta agama. Ajaran sosial kemanusiaan yang dipopulerkan dengan istilah teologi Al-Ma'un ini mengandung 4 nilai, yaitu yang pertama ada nilai religi atau nilai iman.
Iman adalah sesuatu yang menjadi ruh semangat keberagamaan, sesuatu yang menjadi sumber dan sekaligus motivasi atau penggerak amaliyah. Dalam pandangan Muhammadiyah, iman bukanlah barang yang pasif melainkan aktif. Iman bukan sesuatu yang absolut dan tidak dapat diamati, tidak dapat diukur, melainkan iman dapat diamati, diukur, dan terlihat dalam interaksi sosial. Yang kedua ada belas kasih atau nilai al-Rahman. Nilai al-Rahman atau cinta kasih atau belas kasih merupakan ajaran dasar yang sangat prinsipal. Berbagai sifat yang berlawanan dengan sifat al-Rahmah adalah pemarah, sombong, dengki, dendam. Rahmah adalah bagian dalam atau bagian dari aspek kejiwaan yang menjadi dasar dari perasaan setiap orang. Perasaan tersebut menjadi identitas diri kemanusiaan. Apabila perasaan tersebut hilang, identitas kemanusiaan juga dapat dikatakan telah hilang. Istilah yang lebih ekstrim adalah perasaan telah mati, inilah yang dimaksud jiwa yang meninggal, sementara jasad masih hidup. Yang ketiga ada nilai syukur. Syukur adalah bentuk pernyataan terima kasih atas nikmat yang telah diperoleh. Bentuk syukur yang diimplementasikan oleh Muhammadiyah adalah kerja keras. Muhammadiyah memahami bahwa pekerjaan secara sungguh-sungguh dalam mengelola lembaga pendidikan merupakan perwujudan bentuk syukur. Pintu untuk meraih kebahagiaan adalah kerja keras atau rasa syukur. Yang keempat ada nilai tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selanjutnya ada model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Teologi Al-Maun diterjemahkan ke dalam 3 pilar kerja dan 3 bentuk pelayanan, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial. 3 pilar tersebut secara praktis dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama ada pelayanan pendidikan usia dini sampai ke perguruan tinggi. Besarnya apresiasi sejarah terhadap organisasi Muhammadiyah tidak biasa dilepaskan dari peranan Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada pelayanan kesehatan. Sekarang ini masalah pelayanan kesehatan diurus oleh suatu majelis yang diberi nama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Dalam mewujudkan visi Muhammadiyah pada tahun 2015, salah satu usahanya adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekarang Muhammadiyah mengelola rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, BP, dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan berjumlah 457 buah. Yang terakhir ada pelayanan sosial. Masalah ekonomi umat untuk menjadi faktor dominan pendorong lahirnya persyarikatan Muhammadiyah. Jika usaha pendidikan berusaha untuk mengubah situasi umat yang bodoh menjadi umat yang cerdas, maka bidang ekonomi digarap dalam rangka mengubah keadaan masyarakat yang miskin menjadi masyarakat yang kaya, atau paling tidak menjadi masyarakat yang berkecukupan. Amal usaha dengan bidang kesejahteraan atau kesehatan meliputi pembinaan anak yatim dan anak fakir miskin, pembinaan daerah kumuh, daerah tertinggal, anak jalanan, pekerja anak, rumah sakit, rumah bersalin, dan balai kesehatan masyarakat. Baik, kesimpulan untuk materi kali ini adalah Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan keagamaan dengan konsep teologi Al-Maun dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Pembahasan mengenai teologi Al-Maun pun sering digalakkan. Hal ini sebagai telah
kritis terhadap gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah. Dan bisa kita lihat bahwa saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha, mulai dari pondok anak yatim, sekolah atau lembaga pendidikan, sampai rumah sakit pun ada. Ini sebagai pengejawatahan dari interpretasi terhadap surat Al-Ma'un. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.